Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 19 Oktober, judulnya Panglima Bala Tentara Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Dalam Yosua 5 ayat 13-15, ayat ini mengatakan tentang latar belakang penaklukan Kanaan. Israel baru saja menyeberangi sungai Yordan dan menginjakkan kaki di tanah musuh. Benteng Yeriko terbentang di depan mereka. Pintu-pintu gerbangnya tertutup rapat. Yosua 6 ayat 1. Pada titik ini, bangsa Israel tidak mengetahui strategi perang apapun. Yang lebih memprihatinkan lagi, bangsa Israel hanya memiliki umpan, tombak, dan panah untuk menghadapi kota yang dibentengi agar dapat bertahan dalam pengepungan yang lama. Pertanyaan Yosua mengenai identitas laki-laki asing itu, kawankah engkau atau lawan? Mendapat jawaban yang agak kurang jelas. Tidak. Jawaban lelaki asing itu mengungkapkan bahwa dia, di sini adalah Kristus, tidak masuk ke dalam kategori yang ditentukan oleh Yosua. Dengan kata lain, pertanyaan utamanya bukanlah apakah dia, yaitu Kristus, ada di pihak Yosua sebagai kawan, melainkan apakah Yosua ada di pihak Kristus. Dalam Yosua 5 ayat 14 dan 15, juga 2 Raja-Raja 6 ayat 8-17, juga Nehemia 9 ayat 6, Yesaya 37 ayat 16, dituliskan tentang identitas Panglima Bala Tentara Tuhan. Meskipun ungkapan Panglima Bala Tentara Tuhan adalah unik dalam Alkitab Ibrani, kombinasi istilah Panglima dan Bala Tentara selalu mengacu pada pemimpin militer. Kata bala tentara dalam Alkitab dapat merujuk pada pasukan militer, para malaikat, atau makhluk surga. Kristus yang telah berinkarnasi menampakkan diri kepada Yosua, bukan hanya sebagai sekutu, atau bahkan sebagai panglima bala tentara Israel yang sebenarnya, tetapi sebagai panglima bala tentara malaikat yang tidak terlihat, namun nyata, yang terlibat dalam konflik yang jauh lebih besar daripada konflik Yosua dengan orang Kanaan. Jawaban Yosua dengan jelas menunjukkan pemahamannya tentang identitas sang panglima, yaitu setara dengan Tuhan. Dan Yosua bersujud di hadapan sang panglima surga sebagai tanda penghormatan dan penyembahan yang mendalam. Yosua 5 ayat 14, Kejadian 17 ayat 3, 2 Samuel 9 ayat 6, 2 Tawarikh 20 ayat 18. Yosua siap menerima strategi pertempuran untuk operasi militer yang merupakan bagian yang sesungguhnya dari konflik yang jauh lebih besar, di mana Allah semesta alam sendiri terlibat di dalamnya. Dengan mengetahui bahwa Panglima Bala Tentara Tuhan sedang bekerja untuk membela umatnya, hal ini seharusnya menjadi penghiburan kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya,
yang melanjutkan dari Ulangan pasal 33. Tuhan memberkati kita semua.